Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulum wal hikam. Wa ba'du. Al-mukarramun asatidatil fudala, atas izin perkenan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita diperkenankan untuk bersua muka. Meskipun sebagian masih ada yang masih menutup maskernya, sehingga rahasia di balik masker ini masih menjadi sebuah misteri. Amat sangat dimaklumi ketika moderator tadi belum sempat memperkenalkan saya, karena saya yang memang telat datangnya. Hal ini sengaja ana lakukan karena apa yang kalian lakukan hari ini merupakan pengalaman ana 15 tahun yang lalu. Ini PKU yang keberapa? 15 ya. Ya, kalau ana sempat mengalami apa yang sedang antum lakukan, yang jalani hari ini 15 tahun yang lalu, berarti sudah bisa ditebak sama antum semua bahwa ana ini termasuk PKU angkatan pertama. Baik. Biasa yang namanya pertama suka istimewa kan. Salah satu bentuk keistimewaan itu tidak terasa. Tapi ketika gabung lagi ke Darmais, 15 tahun itu seakan baru 1 bulan setengah gitu. Saking apa tuh? Saking dekatnya hati ana dengan pendidikan kadar ulama. Tepuk tangan untuk antum semua. Baik, dulu ketika dosen telat itu termasuk salah satu hal yang membahagiakan. Karena bisa leluasa ngopi. Bahkan yang dulu angkatan pertama meskipun nyolong-nyolong, kita masih bisa menyempatkan diri untuk nyuri-nyuri waktu lah gitu. Dosen meleng ngarokok sebatang gitu. Tapi konon katanya semakin kesini semakin ketat peraturan PKU. Sampai-sampai merokok pun dilarang. Bukan hanya di ruang kuliah, tapi di kamar dan di luar pun dilarang. Betul? Tapi yang namanya membandel itu memang sunatullah. Karena jika tidak ada yang membandel, itu artinya tidak ada materi untuk penerapan sanksi bagi yang melanggar. Mudah-mudahan antum semua tidak termasuk yang kena sanksi ya. Baik, anak Ahmad Maksudi ya. Tapi ngetop hari ini Abu Taki. Itu kalau dalam istilah santri bilang pama ataminhu bi umin obiab pakun yatun wa ghairu husmun. Wah, imritina encan nyampe ya. Mangkani materi yang disodorkan kepada saya materi nahu dan sorob. Salah satu menguasai materi nahu sorob persyaratan mutlak selain awamil, jurumiyah, mutamimah, termasuk daripada imriti, kemudian di atasnya ada lagi alpiyah, di atasnya ada lagi asmuni, ada lagi dan yang lain seterusnya. Lamun eta encan kakuasai paur engke teu kataekan. Yang akan jadi korban adalah panitia PKU salah memberikan materi kepada orang yang tidak tepat. Bahaya ya. Tapi insya Allah kalian khiyarun min hiyarin, ana dengar. Pilihan di atas pilihan. Karena tidak mudah ikut serta pendidikan kadar ulama ini sebelum menyisihkan atau mengalahkan rival-rival yang lain. Melalui seleksi kan kemarin?
Ya, itulah seleksi merupakan ajang kita untuk mengalahkan satu dengan yang lain. Ikhwan rahimakumullah. Berkaitan dengan materi nahwu shorof, Ana sudah sebetulnya nyusun, karena selepas dari PKU dulu kegiatan Ana di rumah aja, tidak ada kegiatan yang lain selain menggunakan tangan ini untuk nulis dan menulis. Karena Allah memberikan nggak tahu kekurangan, nggak tahu kelebihan bagi Ana punya hobi menggunakan tangan untuk nulis walaupun tukal tukil gitu. Salah satu hasil usaha tukal tukil ini buku yang Ana bagikan kepada antum semua. Judulnya apa ini? Al-Maqsudah. Lihat judul kayaknya hampir mirip dengan nama penyusunnya ya. Penyusunnya ada nama Al-Maqsudi, judul bukunya Al-Maqsudah. Jadi sama-sama memiliki persamaan. Apa persamaannya? Mustaknya, apa? Mustaknya. Nah, kita Ana langsung saja ke materi ya. Materinya kita nggak fokus, tapi Ana ingin langsung penerapan. Karena bertanya kepada panitia, materi nahwu dan shorof yang harus diberikan kepada anak-anak PKU itu apa? Apakah kitabnya yang khusus membahas tentang nahwu atau apa? Panitia PKU menjawab, oh ini kebanyakan pesertanya sudah lulus semua yang namanya Jurumiyah, Imriti, Alfiyah mah Pak Kiai. Betul? Sebagian betul, sebagian tidak tepat gitu. Ya karena yang namanya belajar Jurumiyah kan kita di tingkat dasar kan. Imriti lanjutannya, Alfiyah tingkat menengah lah. Itu kitab yang menjadi rujukan di dunia pesantren dan para guru-guru kita. Tekaci jadi santri, tesah jadi kiai, tesah jadi kadar ulama kalau misal belum menyelesaikan Jurumiyah dan Alfiyah. Oleh karena itu berterima kasih kepada panitia yang masih menyisakan waktu untuk kita menyelesaikan Alfiyah 1000 bait 2000 satar pada pertemuan PKU ini. Amin. Kira-kira hatam atau enggak? Ana tanya lagi ke panitia, berapa pertemuan materi yang harus disampaikan? Berapa? Ustadz Wowo, berapa kali pertemuan Ana di sini? Yang sudah-sudah itu 3 pertemuan. Hah? Untuk angkatan sekarang juga sama, 3 pertemuan. Kita dituntut menyelesaikan Qawaid Arabiyah 3 pertemuan, mudah-mudahan selesai. Saya yakin insya Allah selesai, meskipun Bismillahirrohmanirrohimnya saja. Setuju? Baik, coba berbicara tentang nahwu, kita harus berkenalan dulu dengan nahwu. Layaknya kita ingin mengenal seseorang, apalagi menguasai dan memilikinya, maka yang paling pertama harus kita lakukan apa? Ta'aruf ya, perkenalan. Gak mungkin ujuk-ujuk langsung di pelaminan, namun tanpa diawali dengan ta'aruf. Gak mungkin kita memiliki dan menguasai ilmu nahwu kalau kita sendiri belum ta'aruf terhadap ilmu nahwu. Oleh karena itu pertemuan pertama Ana ingin mengajak antum semua untuk kita ta'arufan kepada ilmu nahwu. Hai nahwu. Kamu tuh sebetulnya siapa dan dari mana sih? Untuk berkenalan dengan sebuah ilmu, maka kita harus mengenal dengan mabadi asyrah daripada sebuah ilmu. Apa itu mabadi asyrah? Ulama mengatakan inna mabadi kulli fannin asyrah al-haddu wal maudu'u tsummas samrah. Itu ana cantumkan di mana tuh? Di halaman 1 di bawah. Muqaddimah qalal ulama, berkata para ulama, yang bagi likulli thalibi ilmin, penting bagi setiap pencari ilmu apalagi yang akan disiapkan menjadi kadar ulama, idza arada ayyudrisa fanan, apabila bermaksud untuk mengkaji sebuah fan ilmu, alaih awalan ayat asawwara dzalikal fan, maka penting baginya yang paling pertama harus dilakukan mentasawur terlebih dahulu fan yang akan ia kaji.
Artinya gini, kalau kita mau mengkaji ilmu nahu, maka kita tasawur dulu tentang ilmu nahu. Kalau kita ingin menguasai dan mempelajari deh, jangan menguasai terlalu tinggi kayaknya ya. Kalau kita ingin mempelajari sorob, maka terlebih dahulu kita harus mentasawur tentang ilmu sorob. Pun demikian dengan yang lainnya. Karena cabang ilmu yang harus dikuasai oleh calon ulama itu punten ya, bukan hanya satu bidang. Ada berapa? Lihat di halaman ketiga, Hasru Anwa'il Ulum, mengenal jenis-jenis ilmu. Dari sekian banyak ilmu, ulama membagi kepada 5 bagian. Ada ilmu yang termasuk ilmu syariah, ada ilmu riyadhah, ada ilmu adabiyah, ada ilmu aqliyah. 4 ya. Ini kalau tidak pakai ini tetap nggak ada suara ya? Harus pakai ini. Kalau ini untuk audiens di sini. Oh iya. Oke, afwan. Oh iya. Ini afwan minkum bukan berarti anak nggak menyesuaikan pakaiannya ya. Karena anak ini dari Puncak Megamendung. Ada yang dari Megamendung? Megamendung itu kan identik banget dengan kawasan Puncak ya. Dulu mah banyak orang Arab, turis-turis mancanegara dari sana. Mereka bahkan cuma pakai gamis saja. Ketika anak tanya kenapa pakaian nggak pakai celana, kan di sini itu pakai celana. Ini elastis simple katanya. Maksud simple gimana? Kalau di tengah jalan ada yang butuh gampang gitu, tinggal nyingsatkeun. Baik. Jadi sebelum ke sini tadi ada acara dulu gitu. Malum kiai kampung suka ada aja gitu. Kebetulan dari takziah salah satu istrinya teman wafat meninggal, sehingga mengharuskan anak harus pakaian seperti ini. Jadi masuk kelas dengan pakaian seperti ini, mudah-mudahan nggak pelanggaran. Tidak apa-apa ya. Baik. Tapi memang sehari-hari seperti ini sih. Ya tadi itu alasannya. Kenapa ini juga yang jadi jawaban, kenapa anak kiai nggak pernah saeutik? Rata-rata anak kiai banyak apa sedikit? Karena kiai pengamal hadis Rasul gitu. Tazawwaju taksuru fa inni mubahim bikum umam yaumal qiyamah gitu. Nah, salah satu supaya punya banyak anak ya dari pakaian juga harus diperhatikan gitu. Cari yang simple. Kita mengenal jenis-jenis ilmu yang harus dikuasai dulu deh ya. Ada ngambil referensi dari kitab Fawaid Al-Makiyah atau Sab'ah Kutub Mufidah. Punya kitabnya? Di sana dijelaskan mengenal jenis-jenis ilmu. Ini umum. Dari sekian banyak ilmu, ulama membagi pertama ada yang disebut dengan ilmu syariah. Apa? Atau syariah ya. Yang kedua ada yang termasuk ilmu adabiyah. Nanti dari sini kita akan ketahuan nahu sorob ada mana, ada di bagian mana. Kemudian nanti ada lagi ilmu riyadhah. Yang keempat ada yang termasuk aqliyah. Akal. Mana saja yang termasuk ilmu syariah? Antum bisa lihat di halaman 3 di sana. Yang dikategorikan ilmu syariah itu pertama ilmu fikih. Kemudian tafsir. Yang ketiga hadis. Ini yang disebut dengan ilmu syariah. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan 3 bidang ilmu ini. Karena inilah yang dimaksud dengan ilmu syariah. Dari ketiga ilmu memiliki mabadi al-asyrah yang berbeda-beda. Dengan antum memahami mabadi asyrah, nanti akan ketahuan sambungan dan fungsi termasuk manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Contoh soal fikih, ilmu yang mengatur tentang tata cara ubudiyah, muamalah, munakahah, termasuk nanti bab jinayah kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau tafsir memiliki mabadi tersendiri, pun demikian dengan al-hadis. Kita sekarang masuk ke ilmu adabiyah. Apa saja yang termasuk ilmu adab? Lughah, apalagi?
Istiqoq. Berikutnya. Terus. 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 Oke. Sudah sampai tarikh ya. Tarikh sejarah. Inilah kategori kelompok adabiyah. Nahu dan sorob ternyata ada di antaranya di sini. Mempelajari nahu dan sorob berarti kita mempelajari jenis ilmu bangsa adabiyah. Udah pertemuan keberapa PKW sekarang ini? 3. Berarti sudah berapa cabang ilmu yang sudah dapat? Dari yang tadi kita sebutin sudah ada berapa itu? Belum ya? Waduh, makanya syarat jadi ulama harus menguasai semua. Siap semua? Insya harus siap. Mau tidak mau harus siap. Baik. Untuk mengenal jenis ilmu riyadhah apa saja? Nanti di sana ada 10. Kemudian akliyah apa saja? Mantik, jadal, usul fikih, usuluddin dan seterusnya. Ini materinya sengaja diacak, tetapi yang ingin ana tekankan kepada antum semua wahai para kader ulama masa depan ada di bawah apa sih? Payan bagi betul. Payan bagi liut talib ayyuqaddimal aham pal aham. Penting bagi setiap kader ulama karena sekian banyak ilmu ayyuqaddimal aham pal aham. Hendaknya mendahulukan yang lebih penting di atas yang penting. Tapi jangan menganggap ilmu tidak penting. Semua jenis ilmu ini bagian daripada ilmu yang penting. Karena saking pentingnya, utamakan yang lebih penting di atas yang penting. Wala yastagrik umroh fi fannin wahid. Jangan menghabiskan waktu hanya mengalap cukup. Apa? Ngalap cukup bahasa ngetopnya apa? Merasa cukup ya. Jangan hanya merasa cukup dengan hanya satu ilmu. Satu bidang ilmu saja. Saya sudah ahli di bidang fikih. Sudah cukup. Ilmu yang lain tidak dianggap penting. Jangan. Termasuk saya sudah cukup di bidang nahu. Jangan pernah merasa cukup. Apalagi umur kita dihabiskan hanya untuk menguasai satu bidang itu. Jangan. Wa yu'ad ghairah minal ulum. Hendaklah ia melewati lagi kepada ilmu-ilmu yang lain. Li'annal ulum muta'awinah ba'duha. Karena yang namanya ilmu antara satu dan yang lain itu saling membantu. Jangan dianggap bahwa ilmu nahu tidak ada hubungan dengan ilmu sorob. Meskipun memiliki nisbah, yang nisbahnya itu kadang tabayun berbeda. Tetapi yang namanya ilmu pasti berhubungan. Ilmu tajwid dengan tafsir ulumul Quran pasti nyambung. Semua cabang ilmu syariah apalagi pasti nyambung. Oke. Ba'duha yarbitu ba'dhan. Sebagian berhubungan dengan yang lainnya. Akliyah hubungan dengan riyadhah. Riyadhah berhubungan dengan adabiyah. Adabiyah hubungan dengan syariah. Semua ilmu muta'awinah. Semua itu memiliki hubungan. Saling dukung, saling bantu, saling kuat. Saling memperkuat satu dengan yang lain. Jelas ya? Sampai situ jelas? Jadi mudah-mudahan setelah PKU ini, meskipun nanti di program 4 bulan ya. Setelah 4 bulan antum semua di wisuda, jangan merasa cukup sampai situ. Tapi ilmu Allah sangat luas. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi qabla an tanfada walau ji'na bimislihi. Ini dalil ya. Berarti kalau gitu kita sepanjang hayat harus menguasai, harus mempelajari ilmu. Jadilah khadimul ilmi. Jadilah antum sebagai pelayan ilmu. Meskipun diberikan umur 1000 tahun, menghabiskan ilmu Allah tidak mungkin. Imam Syafi'i mengatakan. Apa kata beliau?
La walau marosahu alfasanah. Ada yang ingat nggak? Mahawal ilma ahadun. Mahawal ilma jami'an ahadun. La walau marosahu alfasanah. Tidak akan mungkin seseorang menguasai seluruh ilmu. Tidak, kata Imam Syafi'i. Meskipun dia diberikan umur 1000 tahun. Saking apa tuh? Saking luasnya ilmu Allah. Tapi ada lagi. Ihris ala kulli ilmin tablugul amala di halaman 4. Wala tamutunna bi ilmin wahidin kasla. Ihris, semangatlah kalian. Sungguh-sungguhlah kalian ala kulli ilmin terhadap setiap tablugul amala, maka niscaya kalian akan mencapai pada harapan dan cita-cita. Wala tamutunna bi ilmin wahid. Jangan kalian mati dengan merasa cukup dengan hanya satu bidang kaslan, apalagi didasari dengan malas. Kedua, jangan banget itu. Meskipun semangat, tetap yang namanya ilmu jangan hanya satu bidang. An-Nahl lamma ra'at min kulli faqihah, pernah melihat tawon, odeng. Lebah betul. Pekerjaan odeng makannya apa? Saripati bunga. Apakah kalau dia sudah mengenyot apa sih? Menghisap. Bahagia itu. Kamu bahagia. PKU yang lalu ada dikasih jadwal biasanya Sabtu. Sabtu itu masih dekat dengan suasana rumah daripada suasana jalan. Kalau Minggu biasanya pikiran kita nges di room. Itu yang Anda rasakan dulu, nggak tahu antum. Kayak gitu. Lebah kalau dia sudah menghisap saripati sebuah ini, ternyata tidak merasa cukup dengan saripati bunga yang sudah ia hisap itu. Pasti dia terbang lagi ke bunga yang lain. An-nahlu lamma ra'at min kulli faqihah. Lebah saja ketika dia sudah menghisap dari setiap buah-buahan, abdat lanal jauharain, bisa memunculkan 2 intan berlian. Pertama lilin, bisa menerangi di waktu malam. Yang kedua al-asal, apa? Madu yang akan dihasilkan dari perutnya karena dia sudah itu. Nah, orang juga kalau sudah menguasai satu cabang ilmu, dia tidak merasa puas dengan ilmu tersebut, tapi dia mencari lagi ilmu yang insya Allah akan seperti lebah. Tubuhnya menghasilkan apa? Madu yang dikeluarkannya. Yang kedua, jiwanya juga akan terang, semakin berkilau, semakin bercahaya. Tapi kalau cuma satu bidang ilmu, udah redup aja gitu. Paham sampai situ? Nah, inilah filosofi kenapa jangan merasa cukup dengan satu bidang ilmu. Asyam'u fil lail daun yustadau bihi. Lilin di malam hari bisa menjadi penerang yang bisa dijadikan cahaya dengan lilin itu. Wasyahdu yubri'u biidnil bari. Lebah yang kita saksikan bisa yubri'u, membuat sembuh. Biidnil bari, atas izin Allah Subhanahu wa taala, al-ilal, dari berbagai macam jenis penyakit. Oke. Itu prolog atau pengantar. Mudah-mudahan pertemuan pertama kita selesai membahas tentang nahu. Di halaman 13. Ini sudah jelas ya? Mari sekarang kita berkenalan dengan nahu. Wahai nahu, siapakah kamu dan apa tujuanmu? Antum sudah kenal semua ini? Satu dengan yang lain? Sudah ya? Sudah ada grup khusus biasanya. Oke.
berkenalan dengan nahu, kita mengenal cukup dengan mabadi ilmu nahu itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan mabadi ilmu nahu? Inna mabadi kulli fannin asyra al-haddu wal maudu'u tsumma thamrah. Kenali dulu apa definisi daripada ilmu nahu. Dalam mabadi al-asyrah disebut dengan had. Ada ta'rif bil had ya, ada ta'rif bil rasam. Ta'rif had, definisi daripada ilmu nahu. Ada lughatan, ada istilahan, ada etimologi, ada menurut istilah ulama ahli nahu. Menurut lughat, nahu itu diambil dari kata nahwan. Nahautu syai'a ay qasadtuhu syai'a. Naha yanhu nahwan. Qasada yaksidu qasdan. Artinya nahu itu bermaksud. Nahu adalah bermaksud. Saya bermaksud terhadap sesuatu. Saya mempelajari ilmu nahu karena saya memang memiliki tujuan tertentu. Apa tujuan tertentu? Nanti akan kita temukan dari maudhu ilmu nahu itu sendiri. Termasuk samroh daripada ilmu nahu itu sendiri. Adapun menurut istilah ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awahiril kalim i'raban wa bina'a. Ilmu nahu menurut istilah adalah ilmu usul yang akan diketahui dengannya ahwal awahiril kalim. Situasi kondisi akhir sebuah kalimat. Antum pernah menemukan kalimat semacam ini belum? Apa ini? Huruf yang ada di terakhir dalam lafaz Allah itu apa? Ha. Pernahkah hak dalam lafaz Allah antum berikan bacaan Allahi? Pernah. Pernahkah antum baca lafaz Allah dengan Allahu? Pernahkah antum baca dengan Allah? Kenapa? Padahal lafaznya Allah, tapi satu waktu kita membacanya Allahu. Waktu yang lain membaca dengan Allah, Allahi dan seterusnya. Yang bisa mengatur hu, ha, dan hi, ada ilmu yang disiapkan dalam ilmu syariah. Itulah yang dimaksud dengan ilmu nahu. Jadi dengan membaca ilmu nahu, akhir sebuah kalimat akan ketahuan peraturannya. Oh, dia mah harus Allahu, dia mah harus Allaha, dia mah harus Allahi. Lihat latar belakangnya. Ilmu yang membahas tentang itu adalah ilmu nahu. Kenapa ketika kita membaca bis lafaz Allah yang kita temukan ketika dalam susunan kalimat seperti ini bacanya harus Bismillahi. Tapi ketika di ayat kursi kita menemukan ini harus. Tapi ketika di khotib Jumat, sebelum naik ke atas mimbar, ada namanya siapa sebelumnya itu? Bilal atau Muraki. Muraki sambil megang tumbak. Itu zaman pegang tumbak itu kan sunnah Rasul ya. Berarti berlaku ketika Rasul masih ada. Kalau sekarang kan perangnya tidak pakai tumbak, pakai apa? Senjata. Muncul pertanyaan, bisa nggak si Muraki sekarang pegang senjata katanya? Ya itu kadar ulama harus bisa menjawab itu. Nanti bisa saja di wilayah permasalahan itu muncul. Gimana tuh kalau misalkan si Muraki sekarang mah nggak pakai tumbak lagi gitu? Kalau akhwat mah nggak Jumat ya? Akhwat ngangkat senjata nggak? Enggak. Jangan diartikan senjata ya. Ya ini resiko sudah tarik balik ya. Ya. Jangan diartikan ini tapi Afghanistan ya sekarang. Katanya dikuasai Taliban sekarang. Bisa nggak si Muraki itu diganti dulu matumbak sekarang pistol atau ini senjata itu? Ya. Itu nanti permasalahan itu akan muncul. Para ulama harus siap menjawab pertanyaan-pertanyaan umat. Dari mulai yang resmi pertanyaan sampai yang nyeleneh seperti itu.
Ini harus dipersiapkan. Itulah fungsi daripada pendidikan kadar ulama. Bilal atau Muraki